Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gue teman-teman, di channel Muflih Abada. Yang channel ini gue khususkan dengan konten-konten soal motovlog, terus review tempat wisata atau nongkrong. Kali ini gue lagi di jalan pembangunan. Tujuan gue, hati gue sih pengen ke daerah Teluk Naga teman-teman. Nggak tahu, dari tadi gue pengen ngevlog terus bingung tujuan mau kemana, cuman hati guanya kayak ngomong udah ke Teluk Naga aja. Nggak tahu ke sebelah mananya, nggak tahu teman-teman, yang pasti gue ke arah sana. Ini gue ngevlog malam jam 19.58 atau sekitar jam 8 malam. Ini gua posisi ngevlog di malam Jumat. Wangi-wangi sate kambing masih tercium ini. Padahal Idul Adha udah lewat beberapa minggu yang lalu ya. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan perjalanan, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, alhamdulillah kita udah selesai berdoa ya. Semoga perjalanan gua kali ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan POV yang menarik di dalam gua membuat video kali ini. Oke, sekarang gua lagi berada di Jalan Marsikal Surya Dharma. Teman-teman, waktu itu ya beberapa minggu yang lalu gua lagi nongkrong di rumah teman gua. Terus dia cerita bahwa ada temennya perempuan itu terguncang hatinya dan menangis sejadi-jadinya. Nah, sebenarnya nggak sejadi-jadinya, cuman kayak shock, kaget. Gimana sih nangis kalau shock, kaget itu ya. Terguncang hatinya dikarenakan di rumahnya itu, maksudnya itu di rumahnya itu, di rumah teman perempuannya ini didatengin pihak leasing atau penagih angsuran, teman-teman, angsuran motor. Dan di saat penagih angsuran motor itu datang ke rumahnya itu, dia langsung shock teman-teman, dan akhirnya nangis dah. Dan usut punya usut, kenapa dia nangis begitu? Karena hal itu adalah hal yang pertama terjadi di kehidupan dia, teman-teman. Tapi alhamdulillah sekarang itu urusan dia sama pihak leasing sudah diselesaikan dan ceria lagi. Tapi jujur ya teman-teman, ya ngomong-ngomong soal didatangin debt collector kayak gitu atau pihak leasing, emang itu buat awal-awal itu buat kita yang belum pernah didatengin terus didatengin tuh, itu shocknya bukan main teman-teman ya. Karena gue juga pernah juga, cuman gue bukan soal motor tapi soal kejerat pinjol. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi gue itu memakai pinjol dengan inisial K ya teman-teman ya, dan itu udah terdaftar dan berizin di OJK. Awal ceritanya sih itu gue macet pembayaran gue selama 3 bulan berturut-turut, gue nggak bisa bayar. Dan akhirnya setelah mendapatkan hal yang riwayat yang kayak gitu dari sistem aplikasi, nah diutusnya lah pihak debt collector ke rumah gua. Datang tuh debt collector ke rumah gua, posisi gua masih tidur dan
Yang nyambut debt collector itu bapak gua lagi. Aduh. Ya dibangunin lah gua. Terus pas gua udah bangun, gua hampiri dia kan. Gua masih rada lelungu waktu itu. Gua tanya siapa. Sebenarnya sebelum gua tanya siapa, mata gua udah tertuju ke ID card-nya dia tuh. Ke ID card dia. Waduh, udah terguncang gua. Waduh, debt collector ini. Itu gua udah deg-degan aja itu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Itu pokoknya kesan dan pesannya itu di saat didatengin debt collector buat pertama kalinya, kesannya terguncang hati. Dan pesannya ya udah dah, hadapin aja tuh pesannya. Jadi terguncang hati sama mendapatkan pesannya itu, hadapin aja. Nggak bisa kabur dah pokoknya. Dan gue saranin sih emang nggak usah kabur, ngapain juga kabur gitu teman-teman. Namanya utang juga pasti bakal ngejar terus kan ya. Nah itu kesan dan pesan gue tuh pertama kali didatengin DC pinjol. Oh. Terus gue nyelesainnya gimana ya? Cara nyelesainnya ya gue hadapin itu teman-teman. Jadi alhamdulillahnya sih ya teman-teman ya, itu debt collector jasa pinjol yang datang ke rumah gue itu alhamdulillah ramah-ramah teman-teman, sopan-sopan, nggak ada beringas-beringasnya. Tapi kalau soal adu mulut ya itu nggak pasti aja terjadi teman-teman, karena ketidakmengertian kita dan ketidakmengertian dia itu. Ya hadapin aja, gua hadepin tuh. Dan alhamdulillah ada satu debt collector yang menjadi jalan sehingga utang gua lunas di pinjol itu teman-teman. Yaitu dimana debt collector itu menawarkan bantuan ya teman-teman ya. Jadi itu misalnya nih ya teman-teman ya, gua nggak mau nyebutin utang asli gua ya, cuman ini gua memakai kata misalnya. Jadi misalnya ini gua punya utang nih ya, utang pokok gua sama denda sama bunga ya teman-teman ya. Jika ditotalin itu semuanya misalnya 10 juta tuh ya. Nah debt collector ini datang nih ke rumah gua nih. Nah tanya terus tanya kapan waktunya, terus gua jawab apa kadarnya dengan jujur. Dan akhirnya karena dia mengerti dengan kesulitan gua, akhirnya dia tawarin begini, tawarin bantuan teman-teman. Ya udah Pak, begini aja, bagaimana kalau saya kasih potongan, cuman dengan Bapak sistemnya sekali bayar gitu. Nah jadi itu bantuan dia itu potongan. Dan potongan yang gua dapet itu kurang lebih berapa ya? Ya gue nggak ngerti persen-persenan lah. Jadi itu kalau dipotong itu, jadi gue cuman bayar yang pokok gua doang teman-teman. Jadi denda bunga ya habis lah. Jadi itu yang gua bayar cuman utang pokok gua dan sedikit bunga lah gitu aja teman-teman. Dan alhamdulillah di situ tuh, di saat gua hadapin terus debt collectornya, alhamdulillah gua bisa cari jalan keluar teman-teman. Karena debt collector yang satu itu punya opsi untuk memudahkan nasabahnya melunaskan tagihannya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang khususnya di wilayah Kota Tangerang terus kejerat pinjol yang berinisial K, itu teman-teman kalau sampai telat 3 bulan berturut-turut, itu pasti dia datang ke rumah. Dan buat teman-teman yang belum pernah ditagih langsung didatengin ke rumahnya, itu pasti terguncang hati ente teman-teman. Terus gimana dong jalannya gua bisa ngelunasin itu? Alhamdulillah teman-teman ya. Jadi itu prosesnya itu ya, proses waktunya. Gua ditagih itu bulan Juni, kalau nggak Juli dah, antara Juni atau Juli. Di bulan itu gue didatangin pertama kali itu teman-teman. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Berapa bulan tuh? Ya sekitar 5 sampai 6 bulan lah teman-teman ya.
Pokoknya terakhir itu gue bisa ngelunasin itu bulan November. Dan masa dari Juni ke November itu gue dilema banget, stres banget, depresi banget teman-teman. Gue minta tolong ke sana ke sini susah teman-teman. Bahkan yang gue anggap orang yang mampu gitu teman-teman ya, gue pengen pinjem duitnya gitu buat ngelunasin utang gue, itu nggak bisa minjemin teman-teman. Dan ya udah, akhirnya gue juga punya prinsip. Sebelumnya sih, sebelum minjem itu gue udah punya prinsip teman-teman, cuman namanya ikhtiar kan, nyari jalan keluar, ya udah gue minjem juga. Terus namanya gue punya prinsip, nggak usah berharap ke manusia, ke Allah aja gitu. Ya udah, akhirnya pas kecewa dari mengharap kepada manusia itu, udah gue serahin aja ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya karena gue yakin cuman dialah yang bisa melunaskan segala utang gue teman-teman. Bukan cuman hutang, tapi masalah kehidupan yang manusia alami di dunia ini, cuman dia yang bisa mengatasinya teman-teman. Allahu Akbar. Ya elah, copot. Sebentar ya teman-teman ya. Ini sepian gue emang rada trouble ini. Ini nyekcelek. Nyekcelek. Ini kalau terguncang dikit aja. Selama dari Juni ke November itu kerjaan gua doa ikhtiar sampai amalan-amalan pelunas hutang itu gua kerjain. Kayak model surat Al-Waqiah gua baca setiap habis sholat maupun pas gua mau ngebaca. Terus zikir juga, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar, sampai gua capek itu teman-teman. Pokoknya apa aja yang bisa bikin gua tenang di jalur ibadah itu gua lakuin teman-teman. Dan alhamdulillah di saat ujung ya, di saat peristiwa ujungnya ini, akhirnya ini, gua mendapatkan bantuan jalan keluar, yaitu ada nenek gua mau membantu gua menyelesaikan utang-utang gua dengan cara menggadaikan perhiasan beliau teman-teman ya. Dan setelah dijual, terus gue juga punya tambahan dari sisa menjual perhiasan yang belum mencukupi menutupi utang-utang gue itu, gue punya simpenan dan akhirnya gue tambahin lah di situ. Terus gue bayar lewat konfirmasi DC atau debt collector yang terakhir menjadi jalan keluar pelunas hutang gue teman-teman. Jadi itu kisah gue teman-teman. Pesan gue kalau didatengin debt collector itu rasanya satu takut, yang kedua deg-degan, yang ketiga gelisah teman-teman. Terus gimana buat memangkas perasaan itu semua? Ya hadapin. Kalau ada kata-kata yang kayak nyindir, mojokin kita, udah terima aja, iyain aja, udah gitu teman-teman. Terus jangan sungkan buat bernego-negosiasi gitu teman-teman. Teman-teman juga kudu berani ngomong juga gitu. Dan gue berani ngomong buat debt collector itu, gue selalu mencari kayak gimana sih lembaga berani ngomong begitu. Ya pokoknya gue nyari di YouTube lah tentang orang-orang yang kejerat hutang, terus gimana cara ngatasinnya. Nih gue lewat sini ya teman-teman ya. Ya itu gue udah berani ngomong teman-teman. Terserah teman-teman mau belajarnya kayak gimana. Kalau gue melewati jalur YouTube buat ngadepin debt collector gitu teman-teman. Ini gue di kampung mana ini ya? Aduh, bangke, brengsek.
Ini jalur tempat gua dulu, malam-malam berdua gua lewatin, goncengan lagi. Astagfirullahaladzim, flashback lagi. Ini tembusannya ke Kali Baru teman-teman. Kali Baru Teluk Naga, jembatan ya. Anjir, gelap banget lewat sini Bob, sepi. Tuh bensin gua aman gak ya? Aman lah. Masya Allah. Ya teman-teman, ini ternyata gua berada di Kampung Kelor. Dan tadi pas gua lihat map, ternyata posisi gua saat ini itu apa ya namanya? Jadi samping kanan gua itu Bojongrenget teman-teman. Dan terus gua lihat map, ternyata ujungnya di jembatan Kali Baru. Kan udah gua terangin ya. Ya beginilah kondisi suasana berjalan di malam hari di jalan Kampung Kelor. Nah ini mulai sepi nih jalannya nih. Gua males pelan-pelan. Kiri kanan gue ini kampung teman-teman. Cuma lihat tuh jalannya tuh. Waduh, Masya Allah ya. Ini jam 8:30 aja begini teman-teman. Masya Allah. Cuman walaupun sepi begini teman-teman, udara di sini itu sejuk teman-teman. Ya walaupun sejuknya nggak sesejuk waktu kita di Puncak, Bandung, Lembang, enggak. Di sini pokoknya sejuk lah teman-teman. Kalau malam, coba kalau subuh, pasti lebih sejuk kali ya daripada ini ya. Ngomong-ngomong soal Kelor, gue jadi flashback ke beberapa tahun silam teman-teman, dimana tahun 2005 ke bawah itu lagi heboh-hebohnya kolor ijo. Wah, kacau nggak tuh? Buset dah, sampai dibikin film, dibikinin lagu tuh kolor ijo. Set. Ternyata dengan adanya isu yang kayak gitu, itu menjadi sumber kreativitas para seniman gitu ya. Kolor hijau, kolornya warna hijau. Dari gencer-gencernya warga pada nyari daun kelor, terus ada lagi dipakein bawang, terus dipakein bambu kuning. Nah itu sebenarnya kalau bukan dipasang di pintu mah itu buat ngesep enak itu jadi. Oke, kita keluar dari jalan baru. Iya, sampai daun kelor, bambu kuning, itu bambunya bisa buat nyate tuh. Terus dipakein bawang juga, ditaruh di depan pintu. Cuman yang namanya orang-orang dulu ya, masih percaya soal gimana cara menanggulangi kasus. Salah gue, bukan di sini. Ternyata gue salah. Beloknya sebelah sana. Gue niatnya tapi ke taman gue. Gue tadi gelap banget, gila.
Kita lupain soal kolor hijau. Ini gue lagi di jalan Teluk Naga. Dan gue udah melewati jembatannya tadi ya teman-teman. Oke, kita beli bensin dulu teman-teman. Ini gue skip. Ya teman-teman, ini adalah kondisi di pom bensin Kalibaru Teluk Naga. Mantap gak tuh? Subhanallah. Kita bersabar di sini. Tetap antri. Nggak boleh selang-seling. Nggak boleh ditikung, karena ditikung itu menyakitkan. Waduh. Kok ke situ-situ sih. Di sini pom bensinnya ada minimarket, cuman nggak tahu udah buat ATM ada apa kagak di SPBU Kalibaru Teluk Naga ini. Dan itu Bapak security juga ikut turut serta ngebantuin petugas-petugas pengisian BBM ya. Itu juga ada Neng lagi menunggu doinya. Ini bensin gue masih ada tuh. Sedikit lagi Pertamax. Gue ngisi Pertamax aja kali ya. Ya nggak perlu banyak-banyak tuh. Buat nambahin ini aja dulu. Cuman ini SPG ceweknya nggak ada ya. Cowok semua. Ini jam berapa sih? 20.39. Oh no, SPG ceweknya ternyata lagi pada istirahat. Kakak nggak mau bersandar di aku. Astagfirullahaladzim. Belakang sepian gue ngantri. Buset, nggak bisa lihat nggak tuh di spion gue tuh. Nih. Ngantri banget Bob. Dan ada Ukti. Halo Ukti. Wis wede. Oke teman-teman, ini gue lagi ada di jalan Bojong ya. Jadi samping kiri gue ini Bojong. Berarti ini gue berada di jalan Selampajang Jaya. Oke teman-teman, ini gue lagi nyari tempat ngeres teman-teman. Kayaknya gue bakal ngeres di alun-alun Kedaung dari situ. Karena dari tadi pas keluar dari isi bensin gue cari tempat ngeres. Gue punya opsi kalau enggak di dekat stadion Persinaga Kampung Besar ya, di alun-alun Teluk Naga situ, samping Pasar Kampung Melayu. Tapi lagi-lagi gua nggak serak sama tempatnya teman-teman, karena nggak rame, dan di sisi lain juga nggak effort buat ngeres gua teman-teman kalau malam. Oke teman-teman, kita langsung ke alun-alun Kedaung ya. Oke teman-teman, dikit lagi kita nyampe, dan di samping gua ini adalah Puskesmas Kedaung. Dan di saat gua belok kanan, inilah lokasinya. Wah subhanallah,
Tuh lokasinya tuh. Kita pesen kopi-kopi ngilangin, bukan ngilangin ngantuk. Biar ngerokok ada temennya doang. Alhamdulillah. Mana ya? Makin ya. Sini kali ya. Ya alhamdulillah, ini gue lagi ngeres di alun-alun Kedaung. Ini alun-alunnya ya. Dan motor gue ada di sini parkir. Dan ini kondisi di alun-alun ini lagi sepi karena malam Jumat, biasanya malam Minggu kalau enggak malam Senin itu di sini malam rame. Dan gue ngeresnya di Sego Kucing dan Wedang Bul. Sini juga ada sate 3.000-an ya teman-teman ya. Ini ada bakwan dan ada tempe goreng, nggak lupa juga sambalnya. Nah, lokasi tempat gua ngeres ini di samping ayunan ya, teman-teman bisa kesini lah buat ngeres gitu. Nah, habis ngeres dari sini mungkin gua langsung balik ya, karena udah jam setengah 10 juga. 1,5 jam gua ngevlog pakai motor, terus ujungnya di sini. Ini sih ujungnya sih menurut gua, ujung finish gua di sini, di tempat ngeres ini. Ya teman-teman, buat yang mau kesini jangan lupa mampir ke Segonya siapa bang? Bang apa? Bang Ian. Bang Ian ya. Di sini alhamdulillah ada satenya lengkap, ada telur, bakso, terus ati ampla, dan ucus, dan gorengan bakwan juga ada. Ngopi-ngopi lah sini. Ya teman-teman, ini adalah video terakhir dari konten ini ya, closingnya. Dan alhamdulillah gue udah selesai ngeres, dan itu tadi lumayan murah-murah ya buat biaya konsumsi gue ngeres. Dan ini gue mau pulang dulu. Ya teman-teman, terima kasih udah nyaksiin video gue sampai habis. Dan buat yang terkena pinjol, ayo cepet-cepet tobat. Karena di saat kita mulai dikejar-kejar sama hutang itu perasaan gelisah, dilema, hati tergoncang itu pasti ada teman-teman. Sebelum hutang itu lunas, Allah nggak bakal ngehapus perasaan negatif itu semua. Oke teman-teman, terima kasih dan sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.